Indonesia aku sudah berumur kakek sama sepertiku. Tidak terasa. Rasanya baru kemarin dijajah. Sekarang sudah berumur segini. Ya beginilah kalau sudah tua. Yang diingat masa-masa muda dan kematiannya. Merdeka, 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 kakek? Ngapain senyum-senyum sendiri, kek? Ucup, kirain siapa? Sini Cup, duduk Cup. Kakek hari ini kelihatannya bahagia banget, kek. Emang ada apa, kek? Ya bahagialah Cup. Kan sekarang tanggal 17 Agustus yang merupakan hari untuk memperingati kemerdekaan bangsa kita Cup. Oh, jadi gitu ya, kek. Tapi Ucup ada satu pertanyaan buat kakek. Kenapa hari kemerdekaan bangsa kita itu tanggal 17 Agustus? Kenapa nggak kayak tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 7 kayak istrinya kakek? Ucup, kamu itu gak boleh kayak gitu Cup, gak baik. Tanggal 17 itu merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa kita. Yang dimana awal mula bangsa kita memproklamirkan sebagai negara yang merdeka. Emang ceritanya gimana, kek? Ucup mau dengar ceritanya? Mau, kek, mau. Nah, begini ceritanya. Jadi, saat Jepang dinyatakan mundur dari tanah Nusantara dan digantikan oleh tentara sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945, para pejuang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan proklamasi dari Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan merekalah yang menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekaligus merekalah yang membawa kabar berita gembira ke seluruh Indonesia tentang kemerdekaan bangsa kita. Jadi setelah kemenangan itu nggak ada peperangan lagi ya, kek? Loh, setelah itu masih banyak Cu. Salah satunya peperangan yang terkenal di Indonesia, yaitu 10 November di Surabaya melawan penjajah dari sekutu. Terus siapa yang menang, kek? Ucup mau tahu juga ceritanya? Ya jelas mau lah, kek. Nah, begini awal ceritanya. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya beberapa bulan setelah itu, sekutu berhasil mengusir semua tentara Nippon dari tanah air kita. Kemudian sekutu menyebarkan pamflet ke seluruh penduduk Surabaya agar mereka pindah dari tanah kelahiran mereka, Cuk. Namun
tak sedikit pula yang tak gentar dan yang lain ketakutan Cuk menerima kabar tersebut. Terus gimana kek? Apa para pejuang kita mundur dan tidak melawan? Loh, bangsa kita kan bukan bangsa penakut. Bangsa kita adalah bangsa yang kuat dan pemberani. Mendengar kabar tersebut, para ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 mendeklarasikan resolusi jihad ke seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya, Cuk. Sehingga banyak sekali tokoh ulama dan tokoh kiai yang ikut andil dalam peperangan itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Emang siapa aja mereka kek? Banyak Cuk. Ada pasukan Hizbullah, ada pasukan Ansarullah, dan juga ada pasukan Sepuh, ada pasukan pelopor yang dipimpin oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin yang pakaiannya serba hitam. Mereka merupakan para bromocaras tapal kuda yang diajak berjuang oleh Kiai Raden As'ad Syamsul Arifin dengan motonya mundur satu langkah kafir. Dan masih banyak lagi Cuk, kakek lupa. Soalnya sudah lama. Mereka semua sama-sama menuju Surabaya untuk melawan penjajah dari sekutu Cuk. Emang mereka pandai berperang kek? Loh, jangan salah. Mereka sudah terlatih sebelumnya. Sudah terlatih bela diri, sudah terlatih tenaga dalam untuk persiapan agresi militer di Surabaya, Cuk. Bukan cuma terlatih mereka, Cuk. Mereka sudah dibekali azimat oleh para kiai supaya mereka selamat di peperangannya nanti. Wah, keren banget ya kek. Para santri dan para ulama dan juga kiai bersatu untuk membela bangsa kita. Ya kan kek? Iya, makanya Ucup nanti jadi santri juga ya. Iyalah kek, Ucup kan pengen jadi orang yang alim. Ucup pengen tahu ngaji, pengen tahu sholat. Pokok tentang ilmu dunia dan akhirat deh. Terus pas perang di Surabaya gimana kek? Lah. Siapa yang menang di antara mereka? Lah, ini yang paling seru, Cuk. Pertempuran itu berlangsung sengit antara pejuang Indonesia melawan tentara sekutu. Hingga tentara sekutu kewalahan melawan pejuang Indonesia yang terdiri dari masyarakat Surabaya, para santri, dan juga para ulama. Hingga akhirnya para pejuang berhasil menguasai pertempuran dan memukul mundur pasukan sekutu, Cuk. Hingga pejuang Indonesia merobek bendera Belanda di atas Hotel Yamato menjadi bendera merah putih. Keren kan? Iya keren kek. Pokoknya itu seru banget ya, Cuk. Mereka sama-sama berjuang sampai hampir mati, Cuk. Dan mereka langsung bersorak, merdeka, merdeka. Wah, keren banget ya kek. Para pejuang kita dalam membela bangsa ini. Iya, Cuk. Kalau gak keren, bukan pahlawan kita namanya. Maka dari itu kita harus menghargai perjuangan bangsa kita. Sehingga sampai saat ini kita merasakan kemerdekaan itu. Oh iya, Cuk. Sekarang kan ada acara upacara di kantor kecamatan.
Ayo Cup berangkat sebelum terlambat. Cepetan kek. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we vowed for. Never wanted this kind of pain. So good at honest, but one thing you should Kami, aktor pagelaran 17 Agustus, mengucapkan selamat. Pagelaran 17 Agustus